Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 buat saya hari ini. Hari ini saya akan mendiseminasikan disiplin positif ya. Saya ambil tema tentang eksplorasi disiplin positif di lingkungan SMPN 221 Jakarta. Ya, saya yakin beberapa kali kita sudah bersama mengikuti webinar. Artinya sudah ada konsep ya, mungkin walaupun hanya beberapa kita sudah mengenal apa itu disiplin positif. Mungkin saya ulang kembali ya pengertian dari disiplin positif, beberapa inti-inti materinya. Yang pertama, nah ini mungkin pendahuluan prolognya ya, tentang bagaimana seorang guru itu punya kemampuan. Ya, kita semua punya kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, dan budaya positif ini tentunya kita harus bersama-sama mewujudkannya. Ya, dengan cara menerapkan beberapa nih, ada konsep-konsep inti yang ada di dalam disiplin positif ya, seperti bagaimana kita memahami motivasi tentang perilaku manusia yang terkait dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, nah ini hal yang penting ya, yang perlu kita cermati tentang disiplin positif. Yang pertama adalah bahwa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Artinya ketika anak sudah memiliki sikap disiplin positif, ini kita nggak usah lagi jadi speaker ya kalau emak-emak gitu kan. Artinya dengan tanggung jawab, kesadaran diri, dia akan dengan sendirinya otomatis melakukannya. Kemudian yang kedua adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrolkan diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi si anak nantinya punya kontrol diri dari dalam untuk mempertanggungjawabkan apa yang segala hal yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini masih inti materi ya, bahwa setiap perilaku manusia ini ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama, bahwa manusia ini cenderung menghindari ketidaknyamanan atau yang sifatnya hukuman. Ya, seperti penerapan tata tertib sekolah yang biasanya ada sanksi atau hukumannya. Kemudian yang kedua, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai guru ini menginginkan yang 1, 2, atau 3 buat peserta didik kita. Kira-kira yang B, A, atau yang C? Kita ingin peserta didik di sekolah ini nantinya punya motivasi yang mana? Dari A, B, atau C? C. Ya, tentunya kita menginginkan yang terbaik ya, tentunya harus berasal dari dalam diri mereka sendiri. Bahwa mereka menghargai diri mereka sendiri, tentunya dasarnya adalah karena nilai-nilai yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, yang mereka percaya. Selanjutnya, nah ini situasi ya, dimana ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika ada di nomor 1 dan 2, artinya motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari luar. Artinya motivasi ini bersifat eksternal. Sehingga kita sebagai pendidik ini harus berupaya menumbuhkan motivasi internal ya, dari posisi A, B menuju ke C. Jadi sehingga nantinya tuh motivasi internal ini bisa muncul ya, yang nantinya akan menghasilkan motivasi ketiga ini, sehingga kita tidak selalu memberi ya, tidak harus dengan hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan ya, sehingga motivasi eksternal ini nantinya akan dengan sendirinya sudah tidak ada lagi dalam peserta didik ya. Jadi muncul harus dari dalam, yaitu motivasi yang ketiga. Jadi motivasi dari dalam, motivasi yang sifatnya internal. Lalu yang berikutnya ada posisi kontrol seorang guru. Jadi kalau ada video ya, nanti saya coba putarkan videonya ya, bahwa seorang guru itu bisa berada pada posisi sebagai seorang penghukum.
atau pembuat merasa bersalah, atau bisa jadi bisa berposisi sebagai teman, atau mungkin hanya bisa menjadi seorang pemantau, dan bahkan yang terbaik ya, seorang guru mestinya bisa menjadi posisi sebagai seorang manajer. Ada videonya yang membedakan bahwa bagaimana posisi-posisi tersebut berbeda ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol di atas, maka sebaiknya idealnya seorang guru itu harus menggunakan posisi kontrol manager, posisi sebagai manajer kontrol. Jadi sebagai manajer, guru ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi mirip-mirip coachingnya kalau dulu CGP Angkatan 5, Usari dan Mufattiyah sudah menjelaskan. Nah, tentunya posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri sehingga tercipta identitas positif atau identitas yang berhasil pada diri murid. Jadi kalau selama ini kita sering dihadapkan pada kasus yang kemudian ujungnya ada sanksi, ada hukuman, ini sebenarnya sifatnya sementara. Mereka akan takut terhadap hukuman. Mereka tidak akan mengulangi perilakunya. Tapi suatu saat itu akan mereka lupakan dan mereka kembali melakukan kesalahan tersebut. Nah, sedangkan disiplin positif ini karena berasal dari dalam, internal, jadi mereka meyakini nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki, ini akan tetap ya sifatnya stabil ada di dalam diri. Jadi mereka akan merasakan bahwa karakter positif, karakter yang baik, karakter yang berhasil bisa mereka ciptakan, bisa mereka wujudkan di dalam perilakunya sehari-hari. Nah, sehingga kalau hukuman itu biasanya cenderung membuat seorang anak itu menjadi tadi ya, bahwa oh ya saya telah melanggar, saya telah tidak mematuhi aturan sehingga saya jadi anak yang tidak mematuh ya, tidak patuh, anak yang nakal, dan cenderung jadi identitas-identitas negatif atau identitas gagal. Jadi nantinya akan membentukkan karakter-karakter yang negatif. Sementara kalau disiplin positif ini akan membangun karakter-karakter positif dan akan tercipta identitas positif atau berhasil pada setiap anak. Selanjutnya, nah ini keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalau kita arahkan ketika peserta didik awal masuk ke sekolah dengan tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah ini kan berasal dari sekolah, dari luar diri peserta didik yang sifatnya eksternal. Nah, kalau sekarang kita mengarahkan kepada keyakinan, kalau secara luas di sekolah, keyakinan sekolah, tapi kalau kita sebagai guru, sebagai wali kelas, kita punya tadi ya, punya hak, punya wewenang untuk menentukan keyakinan kelas bersama peserta didik kita di awal tahun ajaran baru nanti di bulan Juli. Jadi masing-masing diharapkan nanti mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya yang baru nanti. Jadi guru berperan mewujudkan terbentuk keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau saya sudah membuat video, saya coba bersama anak-anak OSIS ya, jadi mereka ada gambaran seperti apa keyakinan kelas. Ya, yang berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini masih inti materi sampai kepada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi posisi kontrol seorang guru, yang guru diharapkan berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang tujuannya nantinya akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika dia sudah keluar dari keyakinan yang telah dibuat bersama-sama, maka dia harus dikembalikan lagi. Tadi ya, menjadi identitas yang berhasil, menjadi identitas yang positif, karakter yang positif. Dan ketika karakter positif itu sudah terbiasa dibentuk melalui proses tahapan segitiga restitusi ini, nanti anak-anak akan tercipta karakter-karakter yang positif. Yang negatif, yang tidak baik itu dengan sendirinya akan perlahan-lahan ya akan mengalah dengan yang positif. Nah ini jadi yang positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Ini sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sama keluarga sekolah dengan adanya keadaan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu saya sebenarnya pengen masuk kepada eksplorasi ya, diskusi. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya ilmu-ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak itu luar biasa ya. Nah, ini refleksi saya sendiri. Sejauh mana pemahaman tentang konsep inti yang dipelajari ini udah saya buat ini sebagai tugas di modul. Kemudian tadi yang saya janjikan adalah saya akan memutarkan untuk memperjelas ya tentang perbedaan posisi kontrol antara seorang hukum apa tadi ya ada di sini eksplorasi konsep kalau nggak salah ya. Atau kita mulai diskusi aja kali ya. Kan sekolah kita punya berbagai kasus ya Pak Idris ya sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan ya. Nah, untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut bisa nih mulai kita terapkan nih disiplin positif ini. Jadi kalau menurut saya disiplin positif ini merupakan upaya pencegahan ya, yang nantinya kasus-kasus berat itu akan senantiasa biasa kita hadapi di sini ya. Mudah-mudahan dengan penerapan disiplin positif perlahan-lahan ya, ini akan meminimalisir kasus-kasus pelanggaran berat yang mungkin beberapa waktu terakhir ini kita hadapi di SNPN 221. Ada yang mau kita diskusikan atau memberi tanggapan? Silakan. Responnya. Silakan Pak Rizky. Mohon maaf sebelumnya Bu. Ya. Itu tadi saya lihat ada budaya positif, kemudian ada budaya negatif. Kalau budaya positif, budaya negatif saya paham. Tapi di sini ada disiplin positif. Apakah ada disiplin yang negatif Bu? Ya. Kalau saya mau kembalikan lagi. Tadi ada yang bertanya dari Pak Rizky, kalau budaya positif, budaya negatif mungkin udah sering kita dengar, tapi kalau budaya positif mungkin baru belakangan ini ya kita dengar. Dan ada pertanyaan menggelitik, kalau ada budaya positif, adakah budaya negatif? Tadi sempat terlontar jawaban dari Pak Ulgimin ada. Coba silakan tanggapan dari Pak Ulgimin. Yang bilang ada disiplin negatif. Seperti apa disiplin negatif Pak Plek? Pak Rizky, aneh-aneh dunia itu selalu berpasangan Pak Rizky. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada baik, ada buruk. Disiplin negatif itu juga ada. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan dijawab Pak Iksan ya guru matematika. Pak Iksan, disiplin negatif ada juga ya Pak Sandian. Gini Pak Rizky, semua disiplin itu kan kata disiplin sebenarnya itu sudah baik. Disiplin namanya disiplin. Kata disiplin itu baik kan gitu kan baik. Apakah di dalam baik itu ada buruknya? Pasti ada. Tinggal tergantung manusianya gitu kan. Kalau disiplin negatif itu sesuatu yang seumpama begini Pak Rizky, di sebuah grup atau geng itu dia punya disiplin negatif. Jadi dia di positifnya apa? Bila mana dia barengan. Tapi negatifnya secara universal, secara hukum itu negatif. Contohnya harus nyetor tiap hari 5.000 atau 1.000, anak-anak kolek-kolek tuh nyetor. Itu disiplin juga, tapi negatif gitu. Anak itu kadang-kadang malah tuh 100 perlahan. Itu namanya disiplin negatif. Ini itu. Ini sebenarnya nggak perlu dijawab, ini kan cuma bacaan aja. Itu aja. Jadi disiplin negatif ada juga dipakainya untuk orang-orang kalau tertentu yang menunjukkan negatif. Kalau disiplin positif ya ke arah positif. Tinggal makainya karena disiplin itu sendiri tinggal makainya kemana gitu aja. Makasih Bapak. Makasih semuanya.
Terima kasih Pak Ledini, Pak Rizky atas tanggapan responnya, pertanyaan dan jawabannya. Ya, memang kalau Pak Le bilang dunia ini selalu berpasangan, benar ya, kita setuju ya. Jadi kalau ada yang positif, pastinya ada yang negatif. Yang negatif itu tentunya yang berlawanan. Kalau tadi disiplin positif itu misalnya kita membuat keyakinan kelas, ya kan? Kita menentukan keyakinan apa nih yang ingin diwujudkan sebagai kelas impian kita yang harus ada dan kita yakini bersama untuk kita jalankan bersama-sama pula agar kelas yang ada nantinya menjadi nyaman, menjadi kelas impian bersama. Nah tentunya ada yang disiplin negatif, berarti lawannya dari keyakinan kelas. Kalau kemarin saya buat bersama anak-anak OSIS itu ada contoh dari peraturan, kemudian kita ubah dari peraturan itu sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan apa yang diinginkan dari peraturan tersebut. Kemudian dari nilai kebajikan itu tentunya ada sikap yang tampak dan yang seharusnya tidak ada, tidak ditampakkan. Seperti misalnya kelas bersih dan nyaman, itu kan berarti nilainya nilai kebersihan. Kemudian sifat yang tampak misalnya selalu meletakkan sampah, ya, atau selalu membuat kelas bersih dan bebas dari sampah. Lalu ada sifat yang seharusnya tidak tampak dimunculkan, misalnya ada anak yang membuang bekas tisunya sembarangan, misalnya. Jadi memang selalu tadi yang Pak Udimin bilang ya, selalu berlawanan. Kalau ada positifnya tentunya ada yang negatif. Jadi kalau disiplin positif yang munculkan sifat keyakinan nilai universal yang bagus, yang baik-baik, nilai kebajikan, maka yang tidak seharusnya tampak adalah tentunya yang lawan dari nilai kebajikan, berarti nilai-nilai keburukan. Seperti itu ya. Ada lagi yang memberi tanggapan? Oh ya, Pak Sukarjo. Baik, bentar. Oh iya, siap. Kalau tadi pertanyaan Pak Rezi kan disiplin Negatif. Oh negatif. Saya baca-baca di internet. Kalau disiplin negatif, yaitu kalau disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat seseorang menjadi patuh dan mengikuti peraturan hukuman. Itu saya dapat contekan itu. Itu masuk ya, itu yang berdisiplin anak dengan hukuman dan paksaan kalau menurut saya. Itu aja Bu Maya. ada yang konteks Pak. Oh iya, betul. Gitu. Ya, jadi benar sekali tadi yang udah dicari referensinya Pak Sukarjo ya, bahwa disiplin negatif ini menggunakan hukuman tadi ya, benar hukuman. Jadi penggunaan hukuman ini cenderung tadi ya menyebabkan akhirnya terbentuk identitas gagal pada peserta didik. Jadi peserta didik merasa, kok saya terlambat dulu ya, kok saya nggak berhasil ya datang tepat waktu ya, gitu. Misalnya tidak mengerjakan tugas, kok saya jadi anak bodoh banget ya, nggak bisa ngerjain tugas, gitu. Sementara kalau disiplin positif, nanti akan terbentuk identitas yang baik, gitu. Karena kita menginginkan nilai-nilai kebaikan yang muncul pada peserta didik, gitu. Jadi tidak menggunakan hukuman, tapi kita kembalikan. Makanya tadi kan ada tuh ya, dari segitiga restitusi. Saya sebenarnya ingin menampilkan 5 posisi kontrol guru sama aplikasi dari segitiga restitusi. Ya, mungkin di sini ada videonya. 5 posisi kontrol. Kayaknya di sini deh. Coba. Saya lihat ya. Bismillah, mudah-mudahan ketemu. Jadi ada posisi seorang 5 posisi tadi ya. Di WA yang besar ya? Linknya YouTube. Saya juga kirim ke Nani, kirim Pak Putri Suci juga ada. Bentar ya, saya cari video. Ini podcast ya, hutang ya.
Harus punya. Ini. Biru. Mas biru. Hah? Biru. Sebelah kanan. Kanan. Itu biru orangnya. Mana sih? Bukan. Mana bisa? Tuh, mic-nya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru Belum selesai. Oh, iya. Tadi udah. Iya. Apa? Main apa tuh? Oh ini nih. Ya, jadi kalau dari 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu ingin jadi posisi yang mana? Tentu yang paling tinggi levelnya ya, yaitu adalah seorang. Oh iya, iya Pak Nur, silakan tanggapan dan responnya. Menarik sekali dari video. Menariknya karena yang terlambat Naren terus. Sementara anak-anak itu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam tabiatnya, kenapa harus dengan satu sistem, yaitu sebagai manajer? Mungkin bisa dijelaskan sehingga kita bisa lebih mengetahui, karena buat saya sendiri untuk menangani anak itu tidak dengan satu metode, karena berbagai macam perilaku anak dan karakter anak. Mungkin kenapa kita harus hanya memakai sebagai manajer? Terima kasih. Baik, setuju Pak Nur. Jadi tentunya setiap anak punya pendekatan yang berbeda-beda. Kenapa hanya posisi sebagai manajer gitu ya? Padahal kalau guru kan idealnya bisa berfungsi banyak ya. Bisa sebagai coach, sebagai teman, sebagai orang tua gitu kan ya. Mungkin kalau dia kelihatan agak-agak sosok dewasa, kita juga bisa sebagai adik, walaupun nggak mungkin juga gitu kan, karena kita pasti lebih tua. Jadi memang ini dirasa kenapa yang diambil manajer. Kalau menurut saya, karena manajer itu sebenarnya posisi yang kalau bisa dibilang dia pengarah ya, hanya mengarahkan. Tugas kita adalah membimbing. Karena kalau filosofi Ki Hajar Dewantara, sebenarnya anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Mereka berbeda. Mereka dilahirkan punya keunikan masing-masing, berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi benar bahwa kita harus selain sebagai manajer, kita bisa harus sebagai coach, ya kan? Bisa sebagai teman, sebagai orang tua, itu harus kita bisa bermain peran seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan, nah ini idealnya memang seorang guru itu hanya mengarahkan, mengembalikan mereka kepada tadi keyakinan yang positif, yang pasti tentunya dengan bimbingan anak-anak kita, sebenarnya anak itu potensinya memang harusnya bisa menjadi baik. Jadi kalau diibaratkan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu ibaratnya seorang petani. Jadi kita itu misalnya menanam padi itu, kita mungkin nggak akan bisa mengubah padi itu menjadi jagung, menjadi ketela dan lain-lain. Tapi kita bisa mengupayakan padi itu bisa tumbuh dengan baik. Misalnya menghilangkan rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya, seperti perkembangan emosional dan karakternya ya. Ketika ada contoh yang tidak baik, kita coba singkirkan, kita coba kembalikan lagi bahwa sebenarnya ada keyakinan yang universal yang bisa diterima oleh semua orang, dan kita kembalikan itu supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang tadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Mungkin dari Bu Sari. Oh, Pak Le dulu deh. Oke, siap.
zamannya Dewan Toro sama sekarang beda. Bukan begitu Pak Rizky, saya juga alumni. Saya itu orang taman siswa. Taman siswa SMP saya itu SD taman siswa, namanya TD, Taman Dewasa. Jadi kalau saya belajar lagi, kenapa ada pembelajaran ke taman siswaan? Jadi ingat falsafah ini. Kalau ilham saya, setelah saya cocokin dengan spiritual saya, ini falsafahnya sangat luar biasa, sangat tinggi. Kalau orang sudah bisa mencapai tingkatan yang seperti manajerial ini, orang-orang yang tertentu membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Jadi belajar itu tidak sekali. Bahasa kampung saya itu long life education, pembelajaran seumur hidup baru ketemu. Itu. Maka padahal kita kan ditarget sekolah itu harus cepat 3 tahun. Kalau itu menurut saya kayak Dewan Toro itu menargetkan dari SD sampai perguruan tinggi itu ada sistemnya, karena dia punya perguruan tinggi yang mana itu dari SD, SMP dan sebagainya itu sejajar, sehingga dia punya relnya. Sedangkan kalau saya lihat di sini itu cenderung menampilkan sebuah perguruan tinggi yang namanya taman siswa, nanti perguruan tingginya namanya Adigyata. Ada Sarjana Wiyata ya gitu. Itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu bisa diterapkan kalau pasalnya itu memang dari dia sudah punya sekolah SD, sehingga sebuah yayasan itu bisa mengerucut ke sana, mengarah ke sana kesadaran, karena dari SD sampai itu sudah dibentuk. Sedangkan kita itu kan dari SD-nya mana dilempar 221 lempar lagi, nggak akan terbentuk seperti ini. Kenapa demikian? Karena ini prosesnya sangat luar biasa. Kalau sudah sampai kayak gitu, saya jempolin ini, bahasa kampung saya sudah mengikuti itibar Rasul, tingkatan paling tinggi, bahasa kampungnya Ma'rifat. Orang salah didiemin aja, Gusti Allah sih barang ngerti. Itu bahasa luar biasa. Itu didiknya itu nggak selesai. Itu bisa bertahun-tahun. Saya belajar dari 1998 sampai 2024 belum ketemu di situ. Ini apakah bisa seperti itu? Sedangkan ini pendidikannya singkat. Menurut saya ya ini loh. Kalau aku pernah dengar dari sebuah, saya juga ikut seminar. Seminar itu orang-orang yang hebat-hebat itu datang, dan ada Winara Surapan dan sebagainya memberikan ide. Bapak Ibu guru, sebenarnya Bapak Ibu guru lah yang paling dominan di sini. Mau seperti apa? Bapak Ibu guru sebagai penentu kemajuan murid. Bapak Ibu guru itu yang menentukan seperti apa yang mau jadinya. Kalau Bapak Ibu guru sudah menyintai muridnya, bagaimana Bapak Ibu terserah memilihnya gitu. Kalau di pemahaman itu, jadi kita nggak bisa ikuti seperti ceklek di sini. Itu makanya ya maklum-maklum aja kalau, dan saya juga tergelitik Bu Maya. Kalau begitu, kenapa ada tata tertib sekolah itu nggak dipakai aja? Karena kan sudah ada keyakinan positif. Berarti kan nggak ada tata tertib sekolah yang diajarkan dari dinas, ada relanya, anak tawuran dan bagaimana. Tapi kan kalau sudah kesabut dia juga tidak sendiri. Itu falsafahnya seperti itu. Tapi ini kan pendidikan. Itu aja, terima kasih. Oh iya. Baik, luar biasa tanggapannya Pak Le. Jadi memang tugas pendidikan ini tugas yang teramat berat ya. Kita sudah memilih posisi profesi sebagai seorang guru ya, yang tentunya bertanggung jawab terhadap pendidikan, dan pendidikan itu bukan hanya dari sisi akademis ya, semua hal tadi yang filosofi sempat disinggung juga oleh Pak Le, bahwa segala hal yang terkait tumbuh kembang seorang anak itu menjadi tanggung jawab seorang pendidik. Kita di sini memang terima jadi langsung di SMP. Kita nggak tahu inputnya itu dari mana, tapi kan minimal ketika masa SMP ini kita bisa mengawal proses tumbuh kembangnya itu untuk kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Memang seorang petani itu kadang-kadang nggak tahu kapan dia waktu panen. Bisa jadi ketika waktunya panen, padi itu menjadi bulir-bulir yang gagal, ya kan? Atau mungkin ya kita nggak tahu kapan lagi kita akan memanen, mungkin sudah diteruskan oleh orang lain. Jadi yang kita ibaratkan seorang petani itu memang orang yang senantiasa bekerja menanam, ya walaupun dia nggak tahu nanti waktu panennya hasilnya akan seperti apa, tapi minimal dia mengupayakan tumbuhnya padi itu sesuai dengan tadi nilai-nilai yang kita akui bersama ya, kebajikan secara universal. Ya mungkin di sini ada contoh dari
penerapan disiplin positif, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ini saya sudah tag videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian sehat ya. Kalian hari ini. Senang, sedih. Semoga kalian semua dalam keadaan yang bahagia. Hari ini mungkin setelah kita berkenalan ya dan menentukan bentuk kelas, kita akan coba hari ini membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini mungkin berangkat dari kalau pengetahuan kalian sebelumnya ada yang namanya peraturan kelas. Ya mungkin kalau di sekolah ini ada yang namanya tata tertib SMP Negeri 221. Nah, dengar kan ya? Nah, jadi berangkat dari tata tertib sekolah, kemudian ada peraturan kelas. Hari ini kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya ingin kalian coba mengungkapkan gambaran impian. Kan ini kelas baru kalian ya. Impian kelas yang akan nanti kalian jalani 1 tahun ke depan. Ya, ini coba kalian visualisasikan impian kelas yang ada di benak kalian seperti apa. Boleh saya minta pendapatnya atau tanggapannya atau apa namanya gambarannya untuk mengungkapkan. Boleh ya, siapa yang mau mengungkapkan impian kelas, gambaran impian kelas yang ingin kalian dapatkan? Ada yang mau? Oh iya, baik, bagus. Bisa memberikan siapa kelas yang diinginkan? Saya mau kelas yang Oke, good. Namika menginginkan kelas yang isinya teman-temannya itu semuanya saling menolong. Apalagi tadi? Ya, saling menghargai dan tetap menolong. Ada lagi yang lainnya, kelas seperti apa nih? Misalnya, kelas yang asik, kelas yang ramai, kelas yang berisik, kelas yang bebas, nonton HP, main game, dan lain-lain. Boleh silakan. Siapa? Anak cowok nih, berarti kan udah sebagian dengan merah cowoknya. Ayo, yang mau pergi siapa? Silakan. Ya, boleh. Kalau dari saya, biasanya dari kelas itu apa namanya aktif, terus bisa diajak kerja sama juga. Bagus, kelasnya aktif, saling bekerja sama. Satu lagi. Impian kelasnya seperti apa kira-kira? Boleh siapa aja? Yuk, duduk. Siapa satu lagi? Ya, berdua. Satu lagi. Oke. Oh iya, Darren. Yang kelas yang asik, terus bisa diajak kerja sama, kayak misalnya kalau proyek kan harus frekuensi kan buatnya, jadi biar bagus di kelasnya. Terus juga aktif, terus ya bisa diajak main gitu, asik orangnya. Ya, jadi kata-kata intinya dari Darren tadi frekuensi. Ya bisa diajak main bareng, bisa diajak kerja bareng, ada kerjasamanya kompak. Artinya tadi ya ketika momen P5 kan P5 itu kalian harus kolaborasinya harus benar-benar luar biasa ya supaya menghasilkan karya produk yang wah nantinya itu bisa kelihatan indah, bisa dinikmati semua orang. Bagus, jadi cukup ya tidak ya. Tadi ada yang bisa sefrekuensi, bekerja sama, saling menyayangi, saling menghargai, menghormati. menghormati
menghormati. Jadi ketika menghargai itu ya, menghargai dan Menghormati. menyayangi. Menyayangi. Ya. Saling menyayangi dan menghargai ya. Ya berarti kalau sayang melindungi. Anjay. Awas siapa boy. Harganya ada 2. Nanti 3, 2, harganya sama aja. 3, 2. Jadi ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai. Ini akan kita ulang menjadi keyakinan kelas. Yang pertama dulu nih sebelum jadi keyakinan kelas. Dari nilai-nilai ini kan ada tuh ya peran dari masing-masing antara pendidik atau guru dengan murid dengan peserta didik. Itu ya. Contoh peran guru nih. Kalau untuk peraturan kelas yang pertama atau nilai kebijakannya pasti ada peran seorang guru. Guru berarti memastikan tidak ada yang membawa minuman. Jadi tugasnya apa? Bertanggung jawab. Ya berarti ada guru harus menampakkan dan tempat yang tampak dan yang tidak tampak. Awalnya tidak boleh ditampakkan, tidak boleh dimunculkan. Ini berarti yang apa harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang cuek-cuek aja, ada temennya yang enggak apa bawa makan dulu tersebut gimana? Jadi bukan sifat yang harus nampak ya. Dia harus menunjukkan bahwa dia juga bertanggung jawab kalau ada yang bermakanan harus diingatkan. Terus kalau misalnya kalian pengen bawa makanan ke atas gimana? Kalau ini, ya kalau takbir berarti sehari itu Bisa aja sih makanan. kalau dari rumah, kalau habis baru istirahat, ada waktunya. Kalau mau minum di kelas boleh nggak? Boleh. Ya sebaiknya nih kalau ada guru ya, kalau ada guru boleh sih minum. Nah, berarti ini ada harus muncul sifat bertanggung jawab dari keyakinan apa nilai kebersihan. Kemudian ketertiban apa yang nanti rasakan? Ini misalnya kita HP dan menikmati saat pelajaran. Sebaiknya ada HP dibatasi ya, ya jadi menggunakan HP. Berarti apa tuh? Ya berarti sifatnya kecil tadi. Jadi sifat apa tidak terus kalau yang ketertiban tadi bisa ini berisik di kelas ini. Berisik di kelas. Terus guru juga berarti memantau ya tentang
Terus tidur, kita tidur nih. Gimana nih sifat yang tampak kalau tidur kelas? Kalau ada guru, tidur ya. Jadi kita kalau nah ini juga menjaga etika pertanyaan juga masih sama. Tidak terlambat. Jadi yang muncul tepat waktu. Terus berarti bertanggung jawab atas kebersihan kelas itu kan ya. Untuk poin yang nomor 1 dan nomor 2 bisa kita jadikan 1 kan? Ya, jadi keyakinan kelas apa namanya? Ya, kita hapus ya. Yang nomor 1 kita hapus ya. Nomor 1 dan 2. Jadi apa? Ya, ini kita ganti jadi namanya apa tadi? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan. Kita udah berubah jadi keyakinan ya. Nah, kalau kalian yakin untuk menjaga kualitas, menjaga kualitas bersih, jadinya keyakinan yang pertama bertanggung jawab atas kebersihan. Kan kalau bertanggung jawab semuanya bisa siapa yang bertanggung jawab ya kan tiba-tiba ini nggak gitu ya ulang lagi kalimat yang lainnya misalnya nomor 3 dan nomor 4 atau kaitannya berarti mana nih yang sudah main HP kaitannya sama yang mana? Dia sama main game bu. 3 sama 5. Biasanya kalau main HP sih nggak berisik, orang asik sama HP masih. Iya bu, Tiga sama 5 jadi apa? 5 jadi 5. Menjaga ketertiban kelas, ya boleh ya. Kita ramu untuk kalimat 3 dan 4. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga Ini udah kelihatan ya? Ini udah kelihatan? Tidak keluar kelas, dilarang tidur, juga ada etika, tidak terlambat. Menjaga ketertiban kelas, Bu. Langsung ke sana aja. Udah. Cantik. Lalu aja.
Belum. Nah, 1, 2, 3. Peraturan kelas yang sudah kita buat menjadi keyakinan kelas kita hari ini ya. Jadi kita sudah punya beberapa hal yang menjadi keyakinan kita bersama. Ada 5 ya. Ya, semoga dengan keyakinan kelas kita ini bisa menjadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam kita sendiri supaya kita yakin ya untuk melaksanakan keyakinan tersebut, terimplementasi dan bisa tercapai ya impian kelas kita nantinya. Ya, impian kelas yang akan kita wujudkan bersama itu akan kita raih bersama. Semoga impian tersebut bisa kita wujudkan bersama. Demikian saya tutup pembelajaran keyakinan kelas ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Sit, anjay. Oke, nah ini masing-masing. Ya, mungkin dari contoh penerapan disiplin positif dengan pembuatan keyakinan kelas, itu minimal apa yang bisa kita lakukan di kelas-kelas kecil kita ya. Mungkin sebagai wali kelas, kita coba bisa mengupayakan anak-anak di kelas kita untuk tadi ya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya kita menginginkan hal yang positif yang bisa menyertai tumbuh kembang mereka. Jadi kalau ada hal yang negatif bisa kita singkirkan supaya mereka tetap tumbuh dan berkembang secara tadi ya, idealnya seorang individu yang berkarakter seperti pada profil pelajar Pancasila. Ya mungkin demikian, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Ya jadi kalau videonya gampang lah ya, video dari saya itu memang belum jadi, tapi ini saya akan tampilkan video contoh 3 tadi ya, tahapan dari segitiga restitusi. Masuk video terus. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan begitu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tutup dulu lah, tutup. Aduh, selamat pagi Mama ya. Selamat pagi Namika. Maaf Bu, saya terlambat Bu, maaf ya Bu. Iya, sekolah masuk jam 6.30. Sekarang sudah jam 6.50. Jadi sekarang bagaimana ini Namika? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Om. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Apakah Namika meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya sangat meyakininya. Apakah Namika bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sangat bersedia, Ibu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mungkin akan mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Namika lupa menyetel alarm di rumah, adakah orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi kah selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada sih ibu saya, Bu, di rumah. Baik, jadi yang mengingatkan Namika adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan mulai setel alarm ini, Namika? Setelah pulang sekolah, saya akan lakukan, Bu. Baik, jadi Namika akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Namika ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Namika agar tidak terlambat bangun besok pagi? Tidak ada, Bu. Baik, Namika. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk, Akbar. Akbar, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil Bu Maya ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Loh, kemarin kan kamu masuk ya? Iya, Bu, saya masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Oh iya, memang semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Bu Maya juga sama. Namun setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasanmu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek, Bu, dan mengantuk karena tadi malam saya bermain game online sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran saya mengantuk deh, Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau kamu ingat, apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu itu? Selalu bertanggung jawab. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya, Bu, pertama saya akan meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan bermain game lagi sampai malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan mengumpulkannya besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Lalu sekarang kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu Maya. Permisi. Ikut membuat keyakinan kelas, saya akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Setelah mengikuti restitusi, perasaan saya jauh lebih baik dan saya akan kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mengikuti kegiatan tersebut, banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil, terutama mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu sangat penting bagi guru dalam proses pembelajaran di kelas karena bisa menerapkan anak ke seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alamnya. Baik, ini video terakhir saya mau menutupnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada aksi nyata di modul 1.4 budaya positif saya hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan ya jika ada aksi nyata berikutnya dari saya. Semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan yuk kita bersama-sama kita mulai menerapkan disiplin positif di SMP Negeri 221 Jakarta ini. Semoga peran kita sebagai pendidik ya untuk mewujudkan, menghasilkan generasi-generasi emas ya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya bisa menjadi sebuah keniscayaan. Saya tutup, saya akhiri dengan kalimat maaf ya. Minkum, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.